Halo teman-teman, masih bersama channel drama seru ya. Kali ini kita membahas cinta terlarang, ingin cari suami baru, malah jadi petakai. Ini diangkat dari kisah nyata ya teman-teman. Loli adalah nama samarannya, seorang wanita yang memiliki dua anak bernama Cita dan Danu, yang saat ini sudah besar. Mereka bertiga adalah keluarga bahagia walaupun tanpa seorang ayah. Pagi hari yang cerah, Andi adalah suami dari Loli yang saat ini sedang mengurus perpisahan mereka. Lalu Andi mempertanyakan kabar anaknya padanya. Ternyata baik-baik saja. Nita namanya adalah seorang temannya Loli yang sudah lama tak bertemu. Sebab Nita sering pergi kerja ke luar kota. Sibuk tak bisa bertemu dengannya. Mereka pun bertemu di sebuah restoran tempat biasa, membahas tentang hubungan keluarganya saat ini di rumah yang sedang tidak baik-baik saja karena memikirkan anaknya. Bahagianya anak-anaknya siang ini karena tadi ayah mereka datang, tapi tak berjumpa dengannya. Mereka sangat menyayangi ayahnya itu, tapi karena keadaan mereka harus berpisah dengan ayahnya. Di lain waktu, Loli yang sedang termenung tiba-tiba didatangi oleh seorang pria tampan yang bernama Bayu, seorang anak kuliahan, dan mereka pun berkenalan langsung di tempat itu. Tak butuh waktu lama, mereka pun saling telpon-telponan dengan mesra. Hampir setiap hari Bayu menelpon Loli karena kisah mereka baru dimulai, cinta terlarangnya. Malam ini Loli berdandan sangat cantik karena ingin pergi menemui Bayu, pria kenalannya tadi siang. Danu pun datang dan menanyakan ibunya mau kemana katanya. Benar sekali, Loli pergi menemui Bayu menggunakan mobilnya. Betapa senangnya Bayu karena Loli adalah seorang wanita kaya yang memiliki segalanya. Loli memiliki sebuah restoran yang berkembang sangat cepat dan berhasil. Dia adalah wanita pekerja keras, dan dia sering mengecek restorannya itu apakah usahanya terus berkembang. Tiba-tiba muncul Bayu. Tanpa basa-basi, ia langsung mengajaknya berjalan kali ini. Bayu ingin cicipi tempurung berbulunya karena titik kerasnya sudah lama berdiri. Tepat sekali, Bayu mengajak Loli untuk pergi ke kontrakannya. Karena saat itu rumah lagi kosong dan kesempatan Bayu untuk cicipi tempurung berbulunya itu. Tanpa basa-basi, Bayu langsung mengajak Loli ke kamar untuk bermain kuda-kudaan. Karena titik kerasnya Bayu ingin cicipi tempurung berbulunya Loli saat ini. Setelah mereka kelelahan karena takut ketahuan warga, mereka lalu bergegas pergi ke restoran tempat miliknya itu karena sudah siap bermain kuda-kudaan dan harus mengecek kerjaannya. Setiba sampai di restoran miliknya, anggotanya bercerita kalau suaminya tadi datang dan mencari istrinya bahwa ingin
bertemu dengan anak-anaknya karena sudah lama tidak bertemu. Dan anak kesayangannya pun datang untuk menemui ibunya. Lalu ia mengenalkan pria selingkuhannya yang lagi bersama ibunya. Dia pun menggombal anaknya juga. Hari itu Loli menelpon Andi, suaminya, untuk berpamitan kalau ia ingin mengajak anak-anaknya jalan-jalan ke puncak. Suaminya pun memberikan izin karena baru kali ini istrinya mau mengajak anak-anaknya jalan-jalan. Malam pun tiba saat anaknya berdua duduk bersama. Tiba-tiba ibunya datang memberikan sebuah kejutan kalau besok ia akan mengajak anak-anaknya jalan-jalan. Senangnya hati kedua anaknya itu karena baru kali ini ibunya mau mengajak anak-anaknya jalan-jalan. Biasanya ia selalu sibuk dengan kerjaannya dan tak memikirkan mereka. Sampailah mereka di sana. Amat bahagianya keluarga itu melihat pemandangan yang begitu indah sekali. Ia mau mengajak anaknya jalan-jalan karena sudah lama memang tak pernah pergi. Sepulang mereka jalan-jalan, Loli lalu berpamitan untuk keluar. Dia berjalan-jalan bersama teman-temannya. Seperti biasa, ia selalu memberikan semangat pada anak-anaknya itu. Benar saja, teman-temannya Loli telah berkumpul semua. Dan ada juga Bayu di sana. Dan sedang didekati oleh Nita, temannya itu. Ternyata Nita mencoba menggodanya dan tiba-tiba Loli melihat semua kejadian itu. Ketika Nita menggoda Bayu, sangat marahnya Loli saat itu karena Bayu telah berpaling darinya dan ia menyuruhnya pergi. Tetapi Loli pun mendatangi Nita lagi. Nita lalu meminta maaf pada Loli kalau Bayu tidak salah, tapi Loli tetap saja marah padanya. Dan lalu ia pergi meninggalkan mereka berdua. Bayu pun meminta maaf pada Loli saat itu di dalam mobil dengan rayuannya supaya Bayu memaafkannya. Tapi Loli tiba-tiba menampolnya. Ternyata Bayu pun membalasnya. Tak disangka Loli langsung tak sadarkan diri. Tapi Bayu tetap membangunkannya. Ternyata sudah sia-sia. Loli telah pergi jauh dan tak sadar lagi. Bayu pun bergegas pulang dan langsung mengganti baju supaya tak diketahui kalau dia yang telah menyelamatkannya. Lalu ia bergegas kembali masuk ke dalam mobil yang tadi. Di suatu tempat parkiran, seorang pria yang begitu lewat tak sengaja mencium bau yang agak aneh dari dalam mobil. Tapi mobil tertutup. Itu membuatnya bingung. Ternyata ia pun bergegas memberitahu satpam yang berada di sana kalau ada sesuatu yang aneh di sana, katanya. Lalu mereka bergegas melihatnya. Langsung ke bau yang tadi, teman-teman. Keesokan hari, Bayu pun pulang ke kampung untuk selamatkan diri. Lalu ia menceritakan semua kejadian itu pada pacarnya di kampung dan dia merasa menyesal sekali. Tapi semua sudah terjadi. Anak-anaknya yang mendengar kabar ini langsung bersedih dan tak menyangka
Kalau ibunya pergi berpamitan, baik-baik saja. Ternyata dia pergi untuk selamanya.